Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, ini saya lagi duduk santai di lokasi sebenarnya tidak santai nih, lokasi yang serius ini. Serius dong. Lokasi yang serius. Bersama bintang tamu kita yang tidak asing lagi adalah Pak Dr. Ismail Maskromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat tani pastinya yang nyimak panggung penyuluhan sudah tahu persis siapa beliau. Pengadaan benih umur yang masih relatif muda apakah memungkinkan untuk kita gunakan sebagai benih dipindahkan ke lapang? Dipindahkan, gitu. Termasuk nanti ya ternyata banyak fungsinya ya dari penelitian ini, dari publikasi ini. Jadi nanti petani juga bisa mengambil manfaat, pengambil kebijakan juga terlebih harus berdasarkan hasil penelitian harusnya ya. Ya. Kemudian penyuluh kayak kita ini Pak Ismail ya, harusnya juga menyuluhkan terhadap petani apapun terkait pertanian ya dasarnya dari hasil penelitian seperti ini. Ya. Karena ini kan satu proses ya, penelitian itu proses yang dilakukan dengan metode yang benar. Ya, proses yang di sini salah satunya kita bikin selain kita desain ya sesuai, kita acak, kita lakukan ulangan, itu tuh meminimalkan penyimpangannya. Pada saat kita mengambil kesimpulan, ya ini yang menjadi rekomendasi kita, ya terkait bagaimana memperlakukan benih itu, bagaimana umur yang tepat. Nah ini yang semestinya selain tadi untuk regulasi, ada penyuluh yang menjadi corongnya informasi pertanian, teknologi. Ya harus berbasiskan itu, karena kalau tidak nanti akan mendapat respon dari petani dan tidak bisa mempertanggungjawabkan semua. Nah, itulah pentingnya riset dalam bidang pertanian. Artinya berarti Pak Ismail kita harus sering-sering duduk bareng dong. Oh iya, sama penyuluh. Iya, itu satu lagi pengambil kebijakan juga. Iya, satu paket. Makanya kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan pola karena sistem yang berlaku atau berubah, saya kira ini sedang terganggu ini hubungannya dan bisa berakibat pada ya itulah outputnya dari segi kemajuan pertanian ya untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Saling bekerja sama. Iya, karena satu paket ini untuk kemajuan. Untuk kemajuan pertanian. Untuk apa juga peneliti meneliti tapi tidak digunakan penelitiannya ya. Betul. Tapi kadang petani yang lewat sini atau petani-petani yang mungkin tidak tahu latar belakangnya kenapa kayak gini dihitungin, ditanggalin tanggal tumbuhnya. Itu kan banyak yang bertanya nggak ada kerjaan aja gitu. Pak Ismail. Seolah-olah itu kan hanya ini jangan-jangan si peneliti ini hanya ngabisin anggarannya BRIN doang, tapi sebenarnya manfaat ke petaninya ada apa enggak gitu. Mereka pada posisi kalau istilah saya selain kurang mereka salah paham. Salah paham, ini kurang dan salah paham. Jadi kalau kurang-kurang ya kita paham. Kalau mereka salah masih benar, masih kita bisa pahami, ya kan? Mereka salah kita paham. Makanya melalui teman-teman di sini penyuluh, ya itu dijelaskan. Yang kurang ini bisa ditambahkan sehingga jadi paham. Yang salah kita bisa perbaiki supaya jadi benar-benar paham. Ya. Artinya penelitian ini sebenarnya penting sahabat tani. Jadi apapun kita harus melakukan itu kan berdasarkan ilmu. Ya. Ilmu itu diperoleh dari ini. Penelitian. Selain pengalaman mungkin bisa jadi kan ya pengalaman petani. Tapi kalau pengalaman biasanya kan nggak sedetail para peneliti itu meneliti yang harus dihitung ulangannya berapa kali, kemudian perbedaan satu dengan yang lain dan itu tercatat. Dan ini dicatat semua ternyata sahabat tani. Kami kemarin ikut ngawal Pak Ismail, ikut nomerin semua yang berkecambah harus ditulisin. Karena harus kita ikutin perkembangannya karena ingin tahu dalam satu plot itu bagaimana kecepatan berkecambahnya. Itu hitungan hari. Nggak bisa lewat itu. Setiap hari harus ada yang keluar kita tanggal. Tumbuhnya Nanti kita rekap ketahuan ya plot yang kita perlakukan ini berapa hari setelah disemai dia berkecambah. Itu namanya kecepatan berkecambah.
Nanti di ujung 3-4 bulan, ini sebenarnya minimal 3 bulan. Ya, 3 bulan setelah kita kecambahkan, kita akan tahu dari 100 yang kita semai, ternyata dia tumbuh 70 butir. Itu artinya kecepatan daya kecambahnya 70%. Kalau kecepatan itu hari, kalau daya itu tumbuhnya itu persentase gitu. Dari ini tiap petaknya ada 100, ada berapa ulangan nih? Ini kita punya 3 ulangan. 3 ulangan, tapi dengan perlakuan berbeda. Ada 9 perlakuan ini, ya, kombinasi perlakuan dari dosis bahan yang digunakan untuk merendam dan waktu perendaman. Baru ada yang kontrolnya juga. Ada kontrol. Yang tanpa direndam, disemai, kemudian ada yang direndam dengan cairan perangsang tumbuh lah ya. Ya. Itu dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Pengen tahu konsentrasi yang tepat dengan waktu perendaman yang tepat. Konsentrasinya berapa liter per 100 liter, ya. Kemudian berapa lama ngerendamnya. Nanti akan dihasilkan yang paling ideal. Paling ideal yang mana, yang nomor 2 yang mana. Kita pertandingkan itu. Iya, kita tahu siapa pemenangnya. Dari pemenang itu yang kita rekomendasi. Oh, tanya perlakuan yang ini dia lebih cepat, lebih banyak sekian persen gitu. Tapi nanti cairannya itu masih rahasia atau? Ya, saya kira atau nanti bisa apapun cairan ini semacam apa ya? Semacam hormon pertumbuhan. Hormon, ya. Gitu. Jadi intinya adalah kita memberikan sesuatu yang bisa memacu dia berkecambah. Karena diharapkan bahan yang kita berikan ini dia bisa meresap melalui sabutnya dan membantu untuk memberi nutrisi pada saat dia mempercepat itu. Iya, ada perangsang juga di situ. Semacam perangsang tumbuh gitu lah ya. Perangsang tumbuh. Jadi itulah yang kita lakukan, dan sebenarnya ini baru penelitian pertama untuk satu macam itu, kita tidak bandingkan. Nah, kita bisa gunakan zat-zat lain yang mungkin bisa menjadi alternatif. Ada penelitian lanjutan juga boleh ya. Mungkin ada yang punya zat cairan yang lain yang bisa untuk, dan ini membuka peluang. Itu penelitian-penelitian selanjutnya. Ya, yang penting semua dikaji secara ilmiah. Ilmiah. Jadi tidak semua ilmu itu mungkin didapatkan secara ilmiah ya. Ya, artinya ada ilmu yang lain itu kan tanpa ilmu, ilmu warna itu. Itu. Nah, yang parahnya mungkin ya Pak Ismail, ada kemungkinan nggak ada kebijakan atau ada pernyataan? Kalau pernyataan sih banyak menurut saya ya. Pernyataan itu kan bebas yang menyatakan siapa gitu. Kalau sampai ke taraf kebijakan semacam peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan apa segala macam, bupati, gubernur dan lainnya, dan itu tidak berdasarkan hasil penelitian, ada nggak? Ya, saya nggak tahu ya di luar sana, ya kan. Kalau menurut saya semestinya harus melalui riset, karena kalau itu melalui riset dan melalui diskusi yang benar, suatu kebijakan itu yang didasarkan pada hasil-hasil hasil riset tadi itu akan lebih tepat dalam pengambilan keputusan untuk kebijakannya, karena situ pertimbangan-pertimbangan. Ya, pertimbangan-pertimbangan ilmiah tadi, ya, jadi bukan menggunakan ilmu mengira-ngira, termasuk bukan hanya dipengaruhi oleh faktor politis ya. Itu yang banyak kayak. Yang banyak. Makanya saya kira kita bisa pahami itu. Kita tidak bisa menyalahkan, ya kan, bahwa intinya itu sebagai periset ya riset aja lah ya Pak. Riset, kita tidak boleh terpengaruh. Ya, tidak boleh ada pesanan. Hasilnya harus begini, wah itu salah itu. Karena peneliti itu boleh salah, tidak boleh bohong. Oh gitu. Gitu. Boleh salah tapi tidak boleh bohong. Iya. Apapun salah atau benar yang diteliti apa adanya. Dan itu yang kita kaji, karena mungkin saja ada pengaruh-pengaruh faktor lain yang membuat itu belum atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu tantangan. Kita cari tahu apa balik kegagalan atau belum sesuai harapan. Tidak boleh berhenti. Kita cari sampai kita tahu, oh ternyata ini kuncinya. Makanya di situ disebut periset, yang dulu disebut peneliti. Peneliti ya sama aja, ya kan? Sama aja. Ya, tapi maksudnya peneliti harus teliti. Kalau tidak teliti berarti bukan peneliti. Periset sama aja ya. Riset ya. Istilah-istilah yang istilahnya.
periset BRIN. Cuman memang sekarang periset itu atau peneliti itu dikumpulkan dalam satu wadah, yaitu Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi tidak pencar-pencar lagi di masing-masing kementerian, tetapi menjadi satu lokasi, satu unit kerja, Bapak namanya lembaga negara. Lembaga negara. Dan semoga saja ini idealnya antar lembaga negara itu juga harus satu, apa ya namanya ya, satu langkah, satu jadi satu untuk membangun petani itu kan harus sama ya. Jadi antar lembaga negara nggak boleh saling membuat, nanti takutnya juga sekarang perisetnya Kementerian Pertanian udah di BRIN, Kementerian Pertanian membuat riset sendiri tapi tidak mengambil BRIN, itu bisa jadi. Ya bisa jadi, mengamati juga ternyata. Ya, jadi kalau ngelihat periset itu ada teman saya yang dulunya di BPTP sekarang jadi BRIN, tapi kadang nanti hubungannya itu dengan hasil penelitiannya itu kan harusnya memang harus masih digunakan ya Pak Ismail. Ya. Harus saling membutuhkan memang. Ya. Termasuk kami itu penyuluh di lapangan itu mungkin akan salah memberikan pernyataan ketika pernyataan itu tidak didasari hasil penelitian. Betul. Nah nanti penelitian ini Pak Ismail terakhir ini udah penelitian, udah diketahui daya kecambahnya, kecambah paling bagus dengan perlakuan seperti apa. Termasuk tadi yang di Buleleng dan di Medan itu umur usia PIT pohon indukan terpilih yang paling ideal umur berapa untuk pembibitan. Setelah itu jadi proses dari riset itu berhenti di situ, cuman hanya publikasi yang dipublikasi di jurnal-jurnal internasional atau di mana, atau ngapain itu tugas riset Pak Ismail? Memang secara itu yang kita tahu bahwa ujung dari suatu riset saya tadi lebih menegaskan tadi, kalau peneliti tadi kan lebih ke meneliti secara teliti. Secara teliti. Dari kalau objek penelitiannya itu. Kalau riset itu dari research, itu kembali, search itu mencari dan mencari kembali. Itu. Jadi tidak boleh berhenti mencari tahu istilahnya, mencari tahu untuk mendapatkan jawabannya, itu riset kalau di Indonesia kan gitu ya. Jadi tadi kita melalui proses penelitian ataupun mencari dan mencari lagi, dapat outputnya hasil riset, hasil mencari tadi, hasil dari penelitian. Nah idealnya itu harus bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Apalagi ini kan biaya bukan biaya saya sendiri, uang negara. Bagaimana mempertanggungjawabkan uang negara ini? Uang negara, nggak ada uang pribadi. Sampai sekarang saya kira belum ada, ya kan? Yang dengan ikhlas, keluar itu juta gitu. belum karena saya kira belum cukup lah dana yang dia peroleh dari pendapatannya untuk bisa benar-benar mandiri kemana-mana. Ya sekali-sekali mungkin ada ya. Tapi intinya adalah ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Karena ini hasil riset yang berbiaya, negara semestinya itu harus sampai ke sasarannya. Ya kan, contoh ini outputnya nanti informasi teknologi terkait perkecambahan, perbenihan. Nah, ini harus kembali ke bawah, harus bisa diterapkan di bawah. Nah, penyalurannya ini ya secara institusi kami di Badan Riset tentunya dalam bentuk publikasi. Ya, publikasi. Ini publikasi ini ya yang kita publish di nasional maupun internasional. Ya, ini untuk bisa membuka peluang siapapun bisa mengakses. Itu jadi itu secara online saja ya, kita publish dan dimanapun kapanpun siapapun bisa mengakses itu. Mau pingin tahu tentang penelitian perbenihan kaitannya dengan beberapa kelapa genja, setelah dicari itu dapat. Termasuk itu bisa, hasil ini besok akan dipublish. Gitu. Nah itu juga menjadi informasi teknologi, inovasi, bahwa sesuatu itu harus dicari terus untuk dapat yang baru. Nah inovasi ini yang harus terus dicari, ya kan? Harus lebih bagus dari sebelumnya. Ini yang kalau bisa baca apa yang saya pakai ini, better than yesterday. Jadi harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi nanti hasilnya apapun udah dipublish, dari hasil itu harus cari tahu lagi yang untuk lebih baik. Setelah ini kita dapat optimal. Tidak boleh puas. Itu tugasnya. Iya, riset, mencari lagi. Iya, mencari dan mencari lagi. Pasti ada kelemahannya. Ada kelemahannya kita cari dan itu tidak boleh berhenti. Tidak berhenti. Iya. Permasalahannya. Ya. Kalau BRIN iyalah. Ya. Itu sampai ke situ karena memang tugas BRIN meriset.
Tapi kalau hasil risetnya Pak Ismail dan teman-teman itu hanya nongkrong di jurnal nasional, internasional, tanpa ada yang mengakses, kemudian tanpa ada yang menyampaikan, itu kira-kira bermanfaat nggak itu Pak Ismail? Ya, itu tugas siapa itu? Iya, jadi siapa itu, semestinya kita sudah ada sebelumnya, ya. Saya kira sudah ada sistem yang berlaku kemarin. Ya, mohon maaf kalau sampaikan ini perubahan-perubahan yang mungkin ya itu tadi tidak mempertimbangkan ya, karena ada kesalahpahaman tadi. Ya. Salah paham itu yang lain salah, kita paham. Kan gitu ya. Itu kesalahpahaman. Tapi kita berharap kesalahpahaman ini bisa dikembalikan ke jalan yang benar. Kenapa? Karena kemarin itu sudah bagus, ya kan, bahwa ada tim periset, ada yang tim yang bisa melakukan diseminasi dari hasil riset. Dari hasil riset, supaya dia nyampe. Penyuluh menjadi salah satu. Salah satunya penyuluh. Ya kan, kemarin ada kita balai komoditi, ya kan, ada balai pengkajian, dikaji lagi untuk langsung diterapkan melalui penyuluh-penyuluh. Nah, kalau mau baca-baca sekarang perkembangan ada sedikit bukan miskomunikasi tapi salah salah mungkin konsepnya belum ketemu karena belum ketemu. Karena ada kata kunci yang tidak berlaku sekarang. Apa itu? Ya, kolaborasi. Jadi sayangnya kalau ini kolaborasi yang sebenarnya hasil riset ini bisa dimanfaatkan oleh yang memang melakukan diseminasi dan itu sampai ke masyarakat. Apalagi sekarang sudah seperti yang kita lakukan sekarang. Saya sangat bersyukur dan tidak pernah menolak kalau diminta narasumber untuk podcast. Ini salah satu upaya diseminasi. Ini diseminasi. Kalau tidak dengan ini, tidak nyampe. Ini baru sementara penelitian aja. Kita sudah podcast kan, kita sudah sebarkan kan. Nanti hasilnya kita diseminasikan lagi. Iya, jadi tidak tersimpan di meja peneliti, ya kan? Harus bisa terus disampaikan, web bisa keluar gitu. Karena petani Pak Ismail, maaf, mungkin ada petani-petani milenial yang bisa mengakses jurnal. Ya. Tapi kan banyak di Indonesia inilah petani-petani yang memang usianya belum sampai mengakses informasi-informasi publikasi. Kalau memang kami penyuluh lah yang di tingkat bawah, berarti prosedur pengaksesannya untuk diseminasi itu nyarinya itu jurnal itu yang paling banyak itu di mana Pak Ismail? Yang ada rekomendasi web jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan nggak Pak Ismail? Biasanya nguploadnya di mana? Sebenarnya dia bebas secara bebas terbatas. Jadi jurnal itu semestinya ya itu hasil penelitian-penelitian yang kita masukkan dalam jurnal yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tapi dalam prakteknya ada jurnal-jurnal tertentu yang mungkin karena prosesnya ya kan berbiaya, ya kan, dalam proses sampai dia terbit, sehingga dia harus berbayar untuk bisa mendapatkannya. Ada beberapa yang karena pada saat mempublish juga dibayar. Ini saya kira perlu dipertimbangkan ke depan. Kalau seperti ini kan berarti akan menghambat diseminasi. Yang gratis saja pada nggak diakses, apalagi yang apalagi itu yang ya perlu, mudah-mudahan ini kan penelitian pemikiran periset ini kan agak out of the box ada kalanya kan, tapi saya kira seperti itu. Kalau semua berbayar, ya sekarang semua sudah di tangan, ya kan? Ada di HP. Ada di HP. Akses lebih mudah. Karena benar kalau yang generasi sebelumnya ya ada yang mengatakan, mohon maaf, generasi kolonial katanya. Ada yang tersinggung, mohon maaf. Ya kan, saya masuk di dalamnya juga. Kita di antara. Ada generasi milenial. Sekarang sudah generasi X ya, Z ya. Nah, Gen Z. Gen Z ada yang dikatakan oleh salah satu orang pinter lah menurut saya. Orang pinter yang dimaksud orang yang memperhatikan, terutama dalam bidang pendidikan. Ada satu yang menarik. Pada zaman sekarang, ya, minat baca meningkat. Okay? Tapi daya baca menurun. Daya baca, kualitas bacanya. Daya, keinginan. Jadi minat baca meningkat. Ya kan, yang kita pegang ini kan banyak yang selain melalui pendengaran, melalui kita harus baca. Baca. Tetapi yang singkat-singkat, pesan singkat. Ya kan, kemudian ada informasi, ya kan. Bacanya paling wajib itu seolah-olah baca WA. Secepat itu. Ini mengalahkan baca Al-Quran. Tapi daya bacanya, kalau mau baca jurnal, itu butuh waktu baca jurnal. Karena kalau sekarang saya sendiri kalau baca sesuatu yang agak mikir itu kayak udah capek duluan Pak Ismail. Iya. Jurnal itu kan ada abstraknya, ada macam-macam itu.
Padahal minimal baca abstrak sudah bagus. Sudah bagus ya. Iya, kita dapat semuanya. Iya. Judulnya apa, abstraknya apa, terjawab. Tapi nggak dalam juga. Nggak dalam. Kalau mau lebih dalam. Sekarang lebih enak baca yang 3-4 aja kalimat. Iya. Ya kan? Ataupun 1-2 kalimat. Itu minat baca meningkat, daya baca menurun. Itu pola yang terjadi zaman modern. Zaman now. Kita tidak tahu zaman next. Ya kan, kita terkenal dengan now aja. Next gimana? Nextnya ini gimana ya? Oke, Pak Ismail kayaknya udah setengah jam lebih ya ini ya. Ya. Setengah jam lebih. Nggak akan habis ya? Nggak habis ini teman sahabatan nih kalau ngobrol sama Pak Dr. Ismail Maskromo ini. Ada aja bahan ceritanya dan memang itu saya rasa penting untuk disampaikan kepada sahabat tani. Dan mohon maaf Pak Ismail, ini ke depan kami juga selalu meminta ilmunya, hasil risetnya untuk disampaikan, minimal kita bisa membantu untuk mendiseminasikan kepada masyarakat, kepada sahabat tani sekalian. Kalaupun yang banyak yang tidak bisa mengambil, tapi minimal yang menonton itu bisa mengambil manfaat. Jadi obrolan kita bermanfaat, insya Allah dapat pahala. Amin. Dari apa yang kita obrolkan. Semoga saja Pak Ismail, sebelum closing ada pesan-pesan singkat untuk sahabat tani Pak Ismail. Oke. Ya, ini terima kasih bagi sahabat tani yang terus menonton ya podcast ada teman-teman di Kebumen ini, panggung penyuluhan. Yang ini saya kira satu jendela ya jendela atau pintu mendapatkan mendapatkan ilmu. Bahwa banyak ilmu di luar sana. Ini salah satu ilmu yang terkait dengan kelapa, karena kita konsen dengan tanaman-tanaman terutama memang di unggulan di Kebumen. Tapi saya kira ini sudah menasional. Nah, mari tetap ikuti ya kan yang namanya podcast seperti ini, karena selain kabar-kabar, mohon maaf, yang seperti berita-berita yang lagi top seperti sekarang, mohon maaf harus saya sebutkan, politik sangat menarik. Berita yang lain lagi, kejadian lain sangat menarik, tapi jangan lewatkan info pertanian ini. Harus kita juga simak juga, karena ini kaitannya dengan kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari. Betul. Ya kan, apapun itu simak. Kalau ada yang kurang jelas bisa mengontak ke teman-teman di panggung penyuluhan, dan saya juga siap menjawab. Ya, dari segi riset tentunya. Kalau dari bidang lainnya ada orang lain atau narasumber lain terkait yang ditanyakan. Oke, nanti kalau ada yang komen bisa jawab, bantu. Bisa sekali. Kita alhamdulillah ini punya banyak narasumber yang kualitasnya emang tingkat internasional ini, bukan cuma nasional saya. Karena Pak Ismail ini ilmunya udah luar biasa, pengalaman perisetnya, pengalaman kerjanya di dunia pertanian juga sudah nggak bisa ada tandingannya lah kalau menurut saya tuh. Jadi terima kasih Pak Ismail sudah meluangkan waktu bagi kami, bagi sahabat tani sekalian. Semoga obrolan ini bermanfaat. Amin. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih Pak Ismail. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.